Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami sehingga memungkinkan kami Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan waktunya sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Bukakan hati kami supaya kami benar-benar boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati setiap kami yang akan mendengar dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mengadakan Paskah minggu lalu, kita boleh menyatakan kemenangan Kristus, maka sekarang saatnya kita akan melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah Paskah. Kita akan sama-sama buka Lukas 24, ada banyak ayatnya namun kita akan baca beberapa. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman-teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapat bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita baca sampai selesai ya, 28. Mereka mendekati kampung dan mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya,
tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, perjalanan murid setelah Paskah. Ayat-ayat yang kita baca itu berbicara tentang perjalanan dua orang murid ke Emmaus. Nah, kisah ini menceritakan dua orang murid Yesus yang berjalan lebih kurang 7 mil jauhnya. Dan dalam perjalanan mereka melihat Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Meskipun seperti yang tertutup kepada mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan merasa kaget dengan murid-murid Yesus ini. Kadangkala saudara, kita yang sudah lama kenal Tuhan katanya, beribadah, dengar khotbah mungkin ribuan kali, datang kebaktian mungkin sudah rajin sekali, baca Alkitab pun sudah mahir. Tapi ada saat-saat tertentu kita tertutup mata kita, mata hati kita terhadap Tuhan. Itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti terbuka. Artinya kita mesti datang kepada Tuhan apa adanya. Tidak boleh menyimpan sesuatu. Tidak boleh ada keraguan. Sehingga kita kalau mau kenal Tuhan kita, kenallah sedalam-dalamnya. Tidak boleh kenal hanya di kulit-kulitnya saja. Tidak boleh kenal hanya di luar-luar saja. Zaman sekarang kita gampang mencari teman. Sekali klik aja sudah punya teman. Karena ada media sosial kan, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Zaman dulu, waktu saya masih SMA, kita susah kenal teman. Ya, teman-teman yang baru. Apalagi kita yang ibaratnya kuper, kurang bergaul gitu ya. Jadi susah mendapatkan teman yang baru. Sungkan berkenalan, kurang pede berkenalan ya. Sehingga tidak punya banyak teman. Relasi pun tidak banyak. Ya. Nah, orang-orang Israel mereka itu punya tradisi selalu menolong, selalu membantu. Kalau kita hidup di Amerika, perhatikan orang-orang muda yang lahir di sini atau dibesarkan di sini, mereka itu seperti menjaga jarak terhadap siapa saja. Perlu dicurigai. Tidak gampang ngomong dengan orang yang tidak dikenal.
Bahkan di sekolah diajarkan, kalau ada orang yang tidak dikenal, tidak boleh ngomong, tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Itu yang diajarkan. Nah, jadi ada perbedaan. Dulu zaman kita sering menyapa. Apalagi kami yang tinggal di Medan, pagi menyapa, sudah sarapan belum? Ya. Selamat pagi. Siang juga ketemu menyapa, sudah makan belum? Padahal hanya tanya, kalau dia bilang belum pun kita gak buat apa-apa. Kalau dia bilang belum, bukannya suruh kita ke rumahnya, bukan. Hanya cak paboy katanya. Kita bilang aboy, berarti Hokkien ya, belum. Ya dia diam-diam, oh kenapa? Dia gak bilang, oh kalau belum ya ke rumahku gitu. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu hanya basa-basi. Jadi ada sepertinya bisa hubungan seperti itu, ngomong, ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tetap saja kalau kita mau cari teman yang baru, agak susah juga gitu. Zaman dulu, tadi saya katakan zaman sekarang gampang. Tapi segampang-gampang yang zaman sekarang, kita hanya kenal di kulit. Kita hanya kenal namanya. Kalau tidak disebutkan last name-nya, kita sudah tidak tahu siapa itu. Nah, waktu orang Israel, mereka punya tradisi selalu menyambut. Nah, itu ada baiknya, selalu menyambut. Saya pernah, waktu kita dapat kesempatan liburan ke Israel, keluar saya dari tempat penginapan, mau pergi ke supermarket, tapi gak seperti gini gampang gitu ya. Zaman itu mungkin masih belum ada Uber segala macam. Untuk ke supermarket gak tahu jalan. Tapi saya minta tolong sama seorang ibu dan anak yang sedang nyetir mobil di pinggir jalan, dia berhenti, dia mau antar sampai supermarket dan diantar pulang lagi gitu. Padahal kita gak saling kenal. Kita gak kenal sama sekali. Lalu saya tanya, kenapa kamu gak takut gitu ya? Kenapa? Kalian kan kita orang asing. Dia bilang, kita gak masalah, selalu mau menolong. Jadi dari gambaran seperti itu, kita bisa lihat tradisi. Jadi kita tidak heran kalau dua orang murid sedang berbicara, walaupun mereka gak kenal, pada waktu itu tanda kutip tidak kenal siapa Yesus itu. Karena tertutup mata mereka, mereka juga ngomong. Mereka juga nimbrung lah. Atau Yesus juga nimbrung diskusi, gak masalah. Bahkan kalau kita perhatikan di sini, diajak nginap di rumahnya. Itu kan luar biasa ya. Diajak nginap di rumahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat mereka tertutup mata. Kemudian Alkitab mencatat tiba-tiba mereka adakan seperti perjamuan di meja makan, mata mereka terbuka. Waktu itu baru mereka tahu, oh, dia adalah Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca ini? Yang pertama kita mencatat di sini adalah mereka yang putus asa, yang merasa tidak punya apa-apa lagi, sekarang ada harapan baru. Murid Yesus, Kleopas dan temannya berjalan dengan hati sedih. Kenapa sedih? Karena kematian Yesus. Mereka kecewa. Mereka menganggap Yesus itu Mesias yang akan membebaskan mereka, yang akan menyelamatkan mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi kenyataannya Yesus dilakukan itu. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi mereka kehilangan harapan bahwa Yesus adalah Mesias yang bisa membebaskan mereka. Dengan perasaan sedih, hati yang galau, tidak punya pengharapan, mereka pun berjalan.
Di situ mereka belum bisa move on, belum bisa tinggalkan. Yang disebut dengan Yesus tetap menceritakan karena masih viral pada waktu itu. Kecewa. Saudara, orang yang kecewa itu mencerminkan bahwa kita mengalami pengalaman kegagalan, pengalaman kehilangan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita capai, kita bisa kecewa. Kita lomba lari, kita pengen juara 1, tapi kita gak dapat juara 1, bahkan juara harapan pun tidak. Kita kecewa. Kita kecewa. Kita lamar pekerjaan, kita pengen supaya diterima kerja, tapi tidak diterima. Kita merasa kecewa. Namun saudara, Yesus hadir dalam kekecewaan mereka. Dan Yesus hadir mau mendengar keluh kesah mereka. Dan Yesus hadir mau membuka wawasan, mau membuka pengertian bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu mengetahui rencana Allah ke depan yang sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tatkala kita kecewa, ketika kita tidak punya pengharapan, ketika kita merasa gagal, kehilangan, putus asa, jangan takut, jangan putus asa, jangan terbuai terlena terus. Kenapa? Karena Yesus hadir dalam hidup kita. Dia hadir mau mendengar keluh kesah kita. Teman-teman kita mungkin sudah bosan mendengar celoteh kita, omelan kita. Teman-teman kita mungkin sudah peka telinganya mendengar apa yang kita keluhkan dan sebagainya. Tapi Yesus, dia itu tidak pernah merasa bosan. Maka dia disebut sahabat yang baik. Dia disebut sahabat yang sejati. Karena sahabat yang sejati selalu akan mendengar keluh kesah. Kalau kita punya teman hanya mau pada waktu kita happy-happy senang, itu teman yang jahat. Tapi kalau kita punya teman pada waktu kita mengalami kesusahan, kedukaan, dia bersama-sama kita. Nah, itu baru teman yang terpuji. Pada waktu kita kehilangan, dia ada bersama-sama kita. Bahkan Alkitab mencatat lebih baik tetangga yang dekat daripada famili kita tapi jauh. Mereka tidak bisa menolong kita. Tangannya tidak punya kepanjangan untuk menolong kita. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kita punya tetangga yang dekat. Di komunitas ini, di gereja ini, kita ini tetangga yang dekat. Yang bisa saling mencurahkan isi hati kita. Yang bisa share satu dengan yang lain. Mungkin kita punya adik, punya kakak, punya famili, tapi jauh. Ada apa-apa pun mereka tidak bisa menolong kita. Ahli dekat, famili dekat, tetangga dekat. Tapi saudara, tetangga yang dekat ada keterbatasannya. Kalau sudah sibuk, ya sudah gak bisa. Mau gak saya telepon? Bisa angkat telepon gak? Gak bisa, saya lagi sibuk. Gimana kalau kita keluar sebentar? Jangan, saya lagi repot. Jadi masih ada repotnya. Tapi kita punya sahabat sejati, yaitu Yesus yang merupakan yang paling dekat dengan kita. Di sini murid-murid Yesus demikian. Yesus yang ambil inisiatif datang menemui mereka. Kalau zaman sekarang sepertinya murid-murid Yesus kena prank gitu ya.
Dia gak kenal gitu. Gak tahu siapa Yesus itu. Kena prank. Yang kedua, kita perlu, penting bagi kita yang sudah aktif melayani, aktif di gereja, memahami firman Tuhan. Dan iman kita itu harus makin hari makin bertumbuh. Jadi waktu kita dulu tahun lalu kita tidak begitu setia kepada Tuhan, maka tahun ini harus lebih setia. Tahun lalu kita ke gereja bolong-bolong, tahun ini tidak boleh lagi bolong-bolong. Itu artinya iman kita bertumbuh. Kita bukan bonsai, gak mau kita jadi orang Kristen yang bonsai. Orang Kristen bonsai itu artinya apa? Kalau pohon beringin itu yang bonsai, itu sengaja diikat. Sejak kecil diikat, dipaksa tidak boleh bertumbuh. Jadi walaupun pohonnya sudah tua, tidak boleh bertumbuh. Saya dulu punya tetangga, ibu-ibu, tapi dari Tiongkok. Ya. Mereka punya tradisi, katanya supaya cantik, kakinya itu harus kecil. Dibalut pakai kain gitu ya. Sampai makin kecil makin bagus katanya gitu. Ya, jadi ada, saya lihat, lalu bisa pakai baki atau apa gitu ya. Pokoknya dibungkus kecil sekali gitu. Pakai kain dibungkus. Cuma kalau saya lihat orang itu kena tipu ya. Kalau ada apa-apa gak bisa lari, saudara. Dan kalau dibuka tentunya, harus pakai masker gitu ya. Nanti ini bungkusnya kan lama gitu, apalagi di Indonesia, di Asia gitu, udara panas, kaki dibungkus berhari-hari gitu. Kita pakai kaos kaki aja sudah rasa kayak kayak rasa bau kue tiaw gitu ya. Apalagi lama-lama gitu, berhari-hari, berminggu-minggu. Nah saudara yang saya kasihan Tuhan, jadi dipaksa supaya tidak boleh bertumbuh. Itu artinya tidak normal. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang normal, kita mesti bertumbuh. Makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari makin dewasa. Makin hari makin sayang kepada Tuhan. Sayang kepada sesama. Yesus menegur kedua murid. Karena apa? Karena mereka itu lambat percaya pada apa yang dinubuatkan para nabi. Saya pikir teguran itu kadangkala bisa berlaku pada kita. Lambat percaya. Sudah dengar firman Tuhan. Berulang kali mendengarnya. Diulang-ulang kita dengar khotbah yang sama berulang-ulang, tapi hanya dengar. Konon ceritanya masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri, saudara. Maka Yesus menegur. Mungkin pendeta masih agak sungkan, nggak pakai tegur-tegur gitu keras ya. Ya, karena kalau ditegur nanti kalau imannya yang tidak bertumbuh, sakit hati dia. Enak saja saya datang ditegur-tegur, disindir-sindir dan sebagainya. Nah, tapi Yesus, dia tidak segan-segan. Dia katakan lambat kali kalian. Lambat, cepat bangkit. Supaya memahami benar firman Tuhan. Supaya bertumbuh. Jangan seperti bonsai. Saudara, memahami firman Tuhan yang benar dapat menuntun kita kepada iman yang benar. Sebaliknya, kalau kita memahami
Iman yang salah akan menuntun kita kepada kebenaran yang salah. Namanya juga kebenaran yang salah berarti ketidakbenaran. Jangan kalau ditanya pada kita, apakah semua kepercayaan di dunia ini sama? Kan ada kemarin-kemarin saya dengar ya, saudara mungkin ada dapat videonya. Pendeta yang terkenal, dia ditanya, apakah semua agama kepercayaan itu sama? Dia bilang sama. Ditanya lagi, kalau sama kenapa kamu tidak ikut agamaku saja? Dia jawabnya apa? Dia bilang, saya masih suka makan babi. Saya suka makan babi katanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari tidak sama. Karena di bawah kolong langit hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, memahami firman Tuhan membuat kita bertumbuh. Kalau memahami firman Tuhan yang salah, membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Tidak confident. Karena Tuhan mengajar, tidak boleh melihat ke kanan dan tidak boleh menoleh ke kiri. Lurus ke depan, tetap setia, tetap teguh dan sebagainya. Dan kita mesti punya hati yang makin hari makin berkobar. Dan iman yang makin dibangkitkan kembali. Itu sebab saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti terus belajar firman Tuhan. Yesus sudah bangkit, bukan stop begitu. Kita sudah dapat keselamatan, bukan stop begitu. Karena setiap hari kita berhadapan dengan orang-orang jahat. Ada saja yang bisa menggoda kita. Ada saja yang bisa mempengaruhi kita, membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka kita perlu terus belajar, merenungkan firman Tuhan, agar iman kita tidak goyah dalam segala situasi. Dan firman Tuhan sumber kekuatan yang dapat memberikan pencerahan, supaya perjalanan hidup kita itu tidak salah. Yang ketiga, saudara, mengenal Kristus melalui persekutuan seperti ini. Saudara, kedua murid itu akhirnya mengenal Yesus. Setelah apa? Setelah melalui perjamuan. Ketika ia sedang memecah-mecahkan roti bersama mereka. Maksudnya apa? Saudara, kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dalam, bisa mencintai Dia lebih dalam lagi waktu perjamuan kudus. Setiap minggu pertama di gereja kita mengadakan perjamuan kudus yang mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa Yesus mati menebus dosanya di atas kayu salib. Dia cinta kepada kita, Dia rela berkorban untuk kita. Selalu diingat, diulang-ulang terus sampai pada puncaknya hari Paskah kita rayakan kemenangan itu. Jadi setiap bulan kita selalu diingatkan. Memang ada gereja yang tiap minggu mengingatkan. Tapi gak masalah. Yang penting adalah kita setiap hari mesti ingat malah bahwa Yesus pernah mati untuk kita. Bahwa Yesus pernah berkorban untuk kita. Dalam satu meja perjamuan. Supaya mata kita terbuka. Disitulah kita boleh mengadakan satu perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, artinya dalam hatinya, dalam hidupnya, dia bertemu dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidupnya, saudara. Sebab begini, matematika tidak bisa mengubah hati kita.
Komputer, teknologi tidak bisa mengubah hati kita. Manusia mungkin bisa ciptakan robot, manusia AI misalnya dan sebagainya, tapi tidak bisa ciptakan hati manusia yang bisa memuji Tuhan. Tetap itu adalah yang palsu. Tetap itu adalah buatan manusia. Dan buatan manusia tidak ada nyawanya. Bergerak tapi tidak ada nyawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Kristus melalui persekutuan dengan Dia dalam perjamuan itu berarti kita hidup dalam Tuhan. Saudara, ada banyak orang, mudah-mudahan kita tidak demikian. Katanya percaya pada Tuhan, tapi di dalam mengasihi Tuhan, hidupnya masih mati. Di dalam perbuatannya untuk Tuhan, dia masih mati. Tapi firman Tuhan ingin mengingatkan pada kita di bagian yang terakhir, tindakan memecahkan roti itu merupakan simbol persekutuan. Dalam kebersamaan, dalam ibadah, penting. Kenapa? Supaya kita bisa saling menasehati, saling memberikan kekuatan. Maka firman Tuhan ingin menjelaskan pada kita, jangan tinggalkan persekutuan atau ibadah. Karena dalam komunitas iman dan perayaan sakramen tersebut, kita dapat mengalami kehadiran Kristus yang menguatkan dan memperbaharui hidup kita. Maka perjamuan kudus mestinya bukan main-main, tidak asal ngambil begitu. Waktu kita mau makan, kita berdoa, Tuhan ampuni aku, supaya aku tidak berdosa makan ini. Jadi sungguh-sungguh kita datang kepada Dia. Saudara, sebagai penutup, ada 3 hal yang saya bisa tegaskan. Pertama, jangan menyerah saat kita kecewa, saat kita putus asa, saat kita bingung. Ingat bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Mesti kadang-kadang kita tidak sadari. Yang kedua, harus terus belajar firman Tuhan. Merenungkannya pagi, siang, dan malam. Pemahaman ini benar. Karena akan membangkitkan iman dan memberi arah dalam hidup. Sebagai umat Tuhan di tempat ini, kita ada santapan rohani, diterjemahkan, dikirim dalam bentuk buku kecil. Setiap hari kita bisa baca, kita bisa renungkan, kita bisa berbagi berkat. Apa yang kita dapatkan pagi ini kita baca apa, kita bisa ceritakan kepada orang lain. Itu akan membangun kita. Lalu kita perlu jaga persekutuan dan ibadah bersama. Komunitas kita perlu jaga. Jadi walaupun Yesus sudah naik ke surga, tapi anak-anak Tuhan masih tetap bersatu. Di dalam komunitas itu kita bersatu, diberikan kekuatan, karena sebentar lagi ada tugas yang harus dilaksanakan. Ada satu amanat agung yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi mengabarkan firman Tuhan. Untuk pergi mengabarkan Injil. Yang artinya kekristenan tidak egois. Tapi dia harus berbagi. Dia harus jadi berkat. Kiranya firman Tuhan melalui perjalanan murid Yesus setelah Paskah membangkitkan kita lebih semangat lagi mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang, tapi jangan biarkan kami kalah terus. Jangan biarkan kami tetap di belakang. Kami mau maju, kami mau beriman,
Kami mau bertumbuh, kami mau lebih setia, kami mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami seperti bonsai yang tidak bertumbuh-tumbuh, yang dipaksa supaya tetap kecil. Tuhan tolong kami. Kami mau bertumbuh, lebih semangat. Kalau ketahuan kami kurang bersemangat, Tuhan kembalikan kami ke jalan yang benar. Supaya kami tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Kami maju terus, pantang mundur. Tetap setia kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan segala bidang kami Tuhan. Pakailah kami semuanya. Kiranya melalui Paskah yang sudah berlalu, kami tidak tinggalkan hanya berbentuk sebuah cerita, tapi sebuah fakta yang nyata, yang real, bahwa kami bersama Tuhan tetap cinta kepada Tuhan, tetap semangat, dan tetap di dalam pelindungannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.